4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rij'al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa raham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa faznu wa ayyadna dhalal watan fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar pencinta tanya jawab agama Islam, semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur pada Allah, malam ini kita berjumpa lagi. Moga-moga saya jumpai pengusaha bersama keluarga, semuanya sehat walafiat. Semuanya istiqamah, yakin, ikhlas, sabar dan syukur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita sambut tahun baru Islam 1 Muharram, berapa hari lagi. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita lebih meningkat amal ibadah, iman takwa kita kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan makin berkurang bala bencana musibah penyakit yang merajalela di seluruh dunia sekarang ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi kami dapat kunjungan dari pengurus wilayah IPNWDI Mataram atau NTB bersama pengurus IPNWDI Kecamatan Solong. Terima kasih atas kunjungan kalian, laki dan perempuan. Dan rangka ingin mengetahui pengalaman-pengalaman kita menjadi pengurus IPNW, dahulu PNW Lombok Timur, bersama saudara kami Ustadz Rohan Sa'al Agus dan almarhum Bapak Haji Mas'ud Komala, jadi ketua pengurus IPNW Lombok Timur. Dan juga kita menjadi pengurus IPNW Kecamatan Kopang yang masih waktu itu bersatu dengan Kecamatan Janapriah. Semua pengalaman yang pernah kita alami saya sampaikan pada mereka, dan mereka sukses jadi pengurus IPNWDI wilayah maupun Kecamatan Selong. Moga amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam rangka kita menyambut tahun baru Islam Hijrah, maka kita akan mengadakan kegiatan. Dari dulu kita selalu mengadakan kegiatan yaitu doa bersama di masjid atau musholla. Doa akhir tahun, doa awal tahun. Bahkan dianjurkan oleh pemerintah, Kementerian Agama waktu itu. Nggak kita anjurkan pada semua masjid, musholla, majelis taklim mengadakan kegiatan menyambut tahun baru Islam 1 Muharram. Yang insyaAllah nanti akan berlangsung pada tanggal 30 Juli yang akan datang. Gimana cara menyambutnya? Tentu kita mengadakan solat jamaah rame-rame. Yang tadinya malas jamaah untuk 1 Muharram pada hadir berjamaah maghrib, isya dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita baca doa. Doa yang kita baca doa akhir tahun. Setelah itu doa awal tahun. Doa akhir tahun kita minta pada Allah 3 macam. Pertama, mohon pada Allah Ta'ala kerana setahun yang lalu banyak dosa kita dan pasti banyak dosa kita. Dan mohon moga-moga Allah mengampuni dan menerima taubat kita. Dan yang kedua, apabila setahun yang lalu ada amal soleh kita, insya-Allah ada amal soleh kita. Kita mohon pada Allah supaya diterima oleh Allah. Anta taqabbalahu minna. Kau terima ya Allah dari kami amal soleh, amal ibadah yang pernah kami lakukan selama setahun yang sudah lewat. Yang ketiga, kita mohon pada Allah kiranya kita tidak menjadi manusia yang gampang putus asa, gampang frustrasi, yang ujungnya kadang-kadang fatal. Ada yang sampai bunuh diri, bunuh orang dan sebagainya. Kenapa? Karena putus asa. Orang beriman tak kenal putus asa.
Kerana kita punya Tuhan yang maha kuasa, maha pemurah, maha penolong, maha pemaaf, maha pengampun, maha pemberi, maha kaya. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah lal qaumul kafirun. Yang putus asa daripada rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir, orang tidak beriman. Orang beriman tidak kenal putus asa. Demikian. Okay? Itu doa akhir tahun. Doa awal tahun kita mohon pada Allah 3 macam juga. Pertama, di awal tahun kita mohon pada Allah, kiranya setahun akan datang kita pelihara Allah, dijaga Allah daripada tipu daya godaan syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Dan sampai kita dikuasai oleh syaitan, iblis selama setahun ke depan. Yang kedua, kita mohon setahun akan datang terpelihara pada tipu daya hawa nafsu kita sendiri. Bahkan lebih bahaya tipu daya hawa nafsu daripada syaitan itu sendiri. Dan aduika nafsuka lati baina jambaika. Musuhmu yang paling kuat, paling hebat adalah hawa nafsu yang nempel di tubuhmu. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah kalian tidak melihat, yang perhatikan orang-orang bertuhan kepada hawa nafsu jadi tuhannya. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbi nahan nafsa 'anil hawa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang betul-betul takut kepada Tuhannya dan mampu mengalahkan hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, maka tempat mereka adalah jannatul ma'wa. Maknanya apa? Kalau kita mau tahu apakah kita ini pantas menjadi ahli syurga atau tidak, jawabannya, apakah kita bisa mengendalikan, mengalahkan hawa nafsu kita. Kalau belum bisa mengendalikan hawa nafsu, jangan mimpi masuk syurga. Tapi kalau kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, moga-moga kita bisa menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jawabannya. Yang ketiga, kita mohon pada Allah, kiranya setahun yang akan datang, kita mau capek-capek, lelah-lelah sedikit, beribadah pada Allah Ta'ala untuk dapatkan ridhonya Allah. Okay? Supaya kita menjadi orang yang dekat kepada Allah, dapat rahmat ampunannya Allah Ta'ala setahun yang akan datang. Wal istighal bima yuqarribuna ilaika zulfa. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang mau capek, lelah, sibuk, beramal, beribadah, supaya kami dekat padamu ya Allah, supaya kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Memangnya syurga diperoleh oleh orang yang mau capek, lelah, sedikit beribadah. Huffatil jannatu bil makarih, huffatin nar bisyawat. Diperoleh, digapai, didapat syurga oleh orang yang mau capek, lelah, beribadah, beramal soleh. Diperoleh neraka oleh orang-orang santai-santai, malas-malas, molah-molah, tidak mau capek, lelah, beramal, beribadah. Neraka bagiannya. Kita mau capek, lelah, beribadah, walaupun capeknya tidak seberapa, lelahnya tidak seberapa, okay? Tapi kita bisa memperoleh syurga. Demikian sabda Nabi SAW. Para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, wabil khusus pada pendengar kami yang ada di kota Mekah, yang ada di kota Riyadh sana, Mbak Fadala, ikan pula yang ada di Malaysia dan Brunei. Moga-moga anda semuanya di Kalimantan, Sulawesi, anda semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, selalu jauh dari bala bencana musibah. Okay? Ada pendengar kita di Serang, Banten sana yang sedang mengalami banjir-banjir yang dahsyat. Mudah-mudahan segera surut banjirnya. Okay? Dan anda selamat, aman bersama keluarga. Moga-moga. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita merenungkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 20 sampai ayat 22 yang menerangkan tentang kelebihan orang berhijrah. Kelebihan kita berhijrah. Hijrah itu macam-macam. Ada hijrah badaniyah atau jasmaniyah.
kemudian hijrah mental, hijrah sosial, hijrah material, dan hijrah kultural. Itu ada dalam khutbah-khutbah Jumat kita jelaskan. Hijrah yang artinya pindah. Sekurangnya pindah dua macam. Hijrah badaniyah dan hijrah qalbiyah. Hijrah badan dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke tempat kita mencari rezeki. Hijrah badan. Tempat kita ngajar dan sebagainya. Hijrah badan. Ke pasar, ke sawah, ke ladang, hijrah badan. Hijrah qalbiyah, hati nurani. Dari keadaan malas ibadah jadi rajin ibadah. Dari keadaan tidak ikhlas jadi ikhlas beribadah pada Allah. Hijrah qalbiyah. Apa balasan orang yang hijrah? Iman, hijrah, dan jihad. 3 amalan yang tidak bisa pisah. Iman, hijrah, dan jihad fi sabilillah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun basyirhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Sungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang berhijrah dan orang-orang berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwa raganya sebesar-besar darajah di sisi Allah, setinggi-tinggi darajah di sisi Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, bahagia. Allah berikan kabar gembira pada mereka bahwa mereka akan peroleh rahmatnya Allah serta keredaannya dan syurganya. Bagi mereka di dalam syurga nikmat yang abadi selamanya. Mereka kekal abadi di dalam syurga selamanya. Sungguhnya Allah di sisinya ada balasan yang besar. At-Taubah ayat 20 sampai 22 menjelaskan tentang apa kita peroleh kalau kita iman, hijrah, dan jihad fi sabilillah. Mari kita iman, hijrah, dan jihad fi sabilillah, dan akan mendapatkan 6 macam kemuliaan yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, surah At-Taubah. Moga-moga amin. Allahumma amin. Selanjutnya, para pemirsa, dengan kita akan berjumpa dengan Asyura. Asyura artinya 10 Muharram. InsyaAllah 10 Muharram itu nanti jatuh tanggal 8 Agustus. 8 Agustus. Asyura itu sabda Nabi adalah hari rayanya umat-umat terdahulu. Maka kita dianjurkan supaya berpuasa. Hari Asyura adalah hari mulia dalam Islam. Puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. 1 tahun itu 365 hari. Hanya puasa sehari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun, 12 bulan atau 365 hari. Masya Allah. Apa saja kita dianjurkan di hari Asyura nanti? Okay? Ibunda, ibu, okay, tang Mariana Wahab, Hajjah Mariana Wahab. Kita nyatuin yatim di hari Asyura. Tidak tanggal 1 Muharram, tapi pada hari Asyura. Karena ada anjuran di situ. Supaya kita berbuat kebaikan pada orang miskin, anak yatim, keluarga, dan sebagainya. Yang pertama, anjuran puasa di hari Asyura. Saumu yaumi Asyura kafiru sanatan ma'adiyah. Puasa hari Asyura menghapuskan dosa setahun. Fasumu antum, hendaklah kalian puasa di hari Asyura, sabda Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan solat sunat, perbanyak solat sunat. Solat sunat mutlak atau solat sunat hajat dan sebagainya pada malam itu. Perbanyak solat sunat. Kemudian az-ziarah ilal alim, ziarah pada orang alim, guru kita, masyayikh kita, tuan guru kita, okay? Pama kita kepada Bapak Tuan Guru Bajang dan tuan guru kita yang lainnya. Kemudian silaturahim pada keluarga, famili, kerabat, tetangga.
Nyambung hubungan yang baik. Kasih sayang di antara sama. Apalagi yang tadinya putus silaturahim, besok nyambung hubungan silaturahim. Kemudian, Iyadatul Marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Entah di rumah sakit atau di rumahnya orang itu sakit. Kita jenguk. 70.000 malaikat mintakan kita ampun dari pagi sampai sore atau dari sore sampai pagi. Malaikat mintakan ampun orang jenguk orang sakit. 70.000 malaikat. Kira-kira 2 malaikat kabul tak? Kabul. Okay, kalau kita belum tentu. Kemudian dianjurkan kita juga yaitu celak mata, laki perempuan, celak mata di hari Asyura. Kemudian berikutnya nyantun anak yatim dan mengusap kepala anak yatim. Sehingga disebut hari Asyura itulah hari rayanya anak yatim. Lebarannya anak yatim adalah hari Asyura. Nah itu kita nyantun anak yatim pada hari itu Ibu M. Syafi'i, Ibu Sumi, Ibu Ariful, Ibu Hirjan juga. Masya Allah. Ibu-ibu yang suka beri derma semangat. Apalagi Ibu M. Syukri, Dr. M. Syukri. Mudah-mudahan kita dapat berbuat baik di hari itu. Kemudian berikutnya yaitu sedekah. Sebanyak rambut anak yatim yang kita kasih sedekah, kita usap kepalanya, sebanyak itu kita dapat pahala nanti. Okay? Jadi kalau anak yatimnya sekat 50, semuanya kita usap kepalanya, banyak itu pahala, banyak itu dosa kita hilang, banyak itu derajat kita naik sisi Allah. Masya Allah. Kepada Ustaz M. Rashidi di Dasamboro, Suralaga. Okay? Mudah-mudahan kita dapat hadir hari Jumat akan datang. Ba'da Jumat. Dan merangka juga pengajian dan nyantuni anak yatim. Alhamdulillah. Sekian pula kepada kaum muslimin muslimat panitia pembangunan masjid di Dasan Baru, Kecamatan Kopang, bagian selatan. Okay? Mudah-mudahan kita dapat hadir besok hari Rebu. Hari Rebu jam 10-an, okay? 10 pagi. Mudah-mudahan tiada uzur dan halangan kita dapat hadir. Tadi malam kita hadir di Mas Bagi Tanah Maik. Mudah-mudahan semuanya membawa kebaikan bagi kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian dianjurkan kita untuk bersedekah. Sedekah. Apa kelebihan bersedekah pada hari Asyura? Yang berikutnya yaitu potong kuku. Dianjurkan kita potong kuku hari Asyura. Qasul azfar. Potong kuku. Kemudian mandi al-ghuslu. Mandi seperti orang mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Dan terakhir dianjurkan kita qiraatu suratil ikhlas apa marah. Membaca suratul ikhlas qul huwallah 1000 kali. 1000 kali kita dianjurkan baca surah ikhlas pada hari Asyura. Masya Allah. Kira-kira tahanan tak kita untuk melakukannya? Moga-moga. Baik para pendengar, kita tidak pakai telefon. Mari kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Misalnya ada orang kaya di satu kampung. Banyak orang kaya, kampung-kampung. Terus orang ini tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah. Bakhil. Apakah boleh kita mengambil hartanya dengan cara diam-diam? Ngambil harta orang diam-diam, maling namanya, atau rampok. Jangan, tidak boleh. Orang mengeluarkan zakat dan sedekah dasar kesadaran, keyakinan, tahu diri, jadi hamba Allah, memberikan rezeki itu karena Allah. Allah nyuruh kita berzakat, Allah nyuruh kita bersedekah, ya kita kerjakan. Kalau masih kita iman pada Allah, cinta kepada Allah Ta'ala. Nabi bersabda, "Man mana zakah, man Allah minhu hibdzal mal."
Siapa tidak mau berzakat, Allah tidak terima, Allah tidak pelihara, tidak menjaga kekayaan orang tersebut. Datang api, silok. Datang banjir, hanyut. Okay? Datang longsor, ketimbun. Datang rampok, habis. Itu akibatnya. Kan jangan sampai pelit berzakat. Okay? Kemudian, ma dha'a malun fi barin wala barhin illa bi man'i zakat. Tak akan hilang harta kekayaan seorang di darat, di laut, dimanapun. Pasti orang bersangkutan itu tidak suka berzakat, tidak suka berzakat. Nauzubillah. Dah mengeluarkan zakat yang hanya 2,5%. Seluruh hartanya ludas dimakan api, gitu. Dia rampok dan sebagainya. Lebih baik dia hilang semua harta pada hanya mengeluarkan sekadar 2,5% dari kayaannya. Itulah manusia-manusia pelit. Okay? Maka apa kelebihannya kita bersedekah? Mari kita melihat kelebihannya bersedekah. Yang pertama, orang yang bersedekah akan bertambah rezekinya, Mana kasat sedekatun min mal. Tak akan berkurang harta kalau kita bersedekah. Justru semakin bertambah rezeki orang suka bersedekah. Dah ada ceritanya bapa A, ibu B jatuh miskin kerana suka bersedekah sama anak yatim orang miskin. Dah ada ceritanya. Justru yang ada ceritanya orang yang kaya raya itu sekarang jatuh miskin melarat kerana tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah. Nah, itu ya banyak. Nauzubillah min dzalika. Pokoknya yakin kalau kita bersedekah rezeki akan bertambah. Yang kedua, sedekah itu menolak bala bencana musibah. Inna sadaqah taruddul bala tazidul umur. Sedekah itu menolak bala bencana musibah dan menambah umur. Inna sadaqah tadba'u sab'ina baba minal bala. Gunya seorang sedekah akan terhindar dari 70 bala bencana musibah. Sabda Nabi. Yakin sabda Nabi pasti benarnya. Dan sedekah juga menghindarkan kita daripada murkanya Allah. As-sadaqah tadfa'u ghadabar rabbi tutafi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah, bencinya Allah kepada kita. Kemudian berikutnya sedekah manjangkan umur. Yang bikin panjang umur itu kan menurut Nabi ada 6. Tadi kita sampaikan di hadapan. Ada adik, pengurus, IPNWDI, wilayah dan Kecamatan Selong. 6 macam bikin panjang umur qala Nabi SAW. Pertama, silaturahim, rajin silaturahim. Sekarang ini kita melihat kehidupan masyarakat mulai nafsi-nafsi, diri sendiri, ego. Tak mau tahu tetangga, famili kerabat dan sebagainya. Ya Allah. Kemudian yang bikin panjang umur sedekah. Yang ketiga, bikin panjang umur bakti kepada orang tua. Taat pada orang tua. Ayo, pada bakti pada orang tua. Yang keempatnya, rajin berdoa, rajin berhizib. Yang kelima, istighfar, rajin baca istighfar. Panjang umur. Yang keenamnya, yaitu solat wal lail. Solat malam, solat tahajud, solat witir. Tetap diamalkan, insya Allah panjang umurnya. Moga, amin. Kemudian yang kelima, sedekah itu menghindarkan orang pada mati konyol. Mati sia-sia. Mati dalam maksiat. As-sadaqatu tadfa'u mait atasu. Sedekah itu menghindarkan orang pada mati konyol, mati sia-sia, mati dalam dosa maksiat. Mati kerana nginam berem, mati kerana overdosis narkoba, mati kerana maling. Ya Allah, banyak sekali kejadian sekarang. Kemudian, sedekah juga menghapuskan dosa. Nasadaqah tadfa'u sab'ina baba minasyari. Sab'ami'ati minasyari. Punya sedekah itu menghilangkan, hapuskan
700 dosa. 700 dosa hapus karena sekali sedekah. Masya Allah. Dan juga sedekah itu mendatangkan 700 pahala. 700 pahala. 700 pahala kita peroleh karena kita bersedekah. Umpama untuk kepentingan agama, madrasah, masjid, solat dan sebagainya. Kemudian dengan sedekah kita akan jadi tenang, jauh dari stres, depresi, frustasi, apalagi sampai mau bunuh diri. Sekarang ini zamannya orang banyak stres, depresi, frustasi, putus asa, galau, panik, hingga banyak yang seperti orang jogang, seperti orang gila, tidak bisa mengendalikan hati, pikirannya. Sedekah dapat menghindarkan kita daripada stres. Man wajada fi qalbi qasawa falyanshuri sadaqah. Siapa-siapa menjumpai dalam batinnya stres, depresi, frustasi, ayo segera bersedekah. Manik Nabi SAW. Dan sedekah itu dapat menimbulkan kasih sayang. Sedekah menimbulkan kasih sayang. Karena itu maka mari kita bersedekah, akan timbul kasih sayang di antara sesama. As-sadaqah hadiatun, tahadu tahabu. Sedekah itu sama dengan hadiah. Maka hendaklah kalian saling memberi hadiah, saling beri sedekah, maka kalian akan saling sayang menyayang satu sama lain. Dan sedekah bisa menjadi lampu penerang dalam kubur. Lampu penerang dalam kubur yang gelap gulita, sedekah kita. Dan juga sedekah bisa menjadi AC, kipas angin, AC dalam kubur kita. Hingga kita tidak kepanasan. Tutapi'u harral kubur. Sedekah itu dapat memadamkan panasnya kubur. Kemudian sedekah itu menjadi payung kita daripada masyar. Al-mu'minu tahta zilli shadaqati yaumal qiyamah. Seorang mukmin berpayung di bawah payung sedekahnya besok di padang mahsyar. Makin banyak sedekahnya, makin besar payungnya. Dikit sedekahnya, kecil payungnya di padang mahsyar. Kemudian kalau kita bersedekah, kita didoa malaikat. Kita didoa malaikat kalau rajin sedekah. Allah ma'ti mumfiqan khalafa. Allah ma'ti mumsikan talapa. Doa malaikat. Ya Allah, berikanlah pada orang yang suka sedekah itu. Diganti hartanya, diganti kayaannya. Tambah kayaannya. Ya Allah, berikan pada orang pelit-pelit, bahil. Supaya bangkrut, pocol. Itu doa malaikat. Dan orang yang suka sedekah pemurah, syurga tempatnya. Al-jannatu darul askhya, wan nar darul bukhala. Syurga rumah orang pemurah, neraka rumah orang yang pelit. Allah ditanya, setelah Allah menciptakan syurga. Syurga bertanya, Ya Rabb, lima khalaqtani. Untuk siapa kau jadikan aku, ya Allah? Kata syurga bertanya sama Allah. Allah menjawab, likulli taqiyyin wa saqiyyin. Ku jadikan kau, hai syurga, untuk hambaku yang takwa dan hambaku yang pemurah. Neraka juga bertanya, Ya Rabb, lima khalaqtani. Kata neraka, untuk siapa engkau jadikan aku, ya Allah? Allah menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Ku jadikan kau, hai neraka, untuk orang-orang pelit-pelit dan orang sombong-sombong. Neraka tempatnya. Oh, na'udzubillah min dzalika. Di antara terakhir kita sebutkan kelebihan sedekah. Orang sedekah berarti orang itu bikin orang lain senang. Orang miskin senang. Orang perlu dibantu senang. Tiap kita bikin senang orang, seketika dapat ampunannya Allah. Gitu kita bikin senang hati orang, kita dapat ampunan Allah. Inna min mujibatil maghfirah khalu syurur ala qalbil mu'minin. Yang paling cepat mendatangkan ampunan Allah, bikin senang hati orang. Saat kita
beri sedekah, nyantu anak yatim, senang anak yatim, saat itu juga langsung kita dapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nabi kita SAW pernah berwasiat, berpesan, bernasihat kepada para sahabat. Nasihat Nabi ada 4. Okay? Pertama, ya Yuhannas, tubu ila Allah qabla an tamutu. Hai sekalian manusia, taubat kalian pada Allah belum kalian mati. Dah mati berhenti sudah taubat, terlambat. Dah terima taubat kita. Okay? Kalau sudah nyawa sampai di leher, terlambat namanya. Kemudian yang kedua, badiru bil amali salihat qabla an tastajilu. Segera-segera beramal soleh, jangan tunda-tunda. Nanti keburu. Sebelum kalian sibuk. Sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan penyakit, sibuk dengan stres, sibuk dengan stroke dan sebagainya. Sibuk oleh keluarga. Wasilul ladzi bainakum baina rabbikum kasih zikrikum lahu ta'ala. Hendaklah kalian tetap nyambung hubungan dengan Allah. Dengan banyak-banyak zikir kepadanya. Jadi kalau kita zikir, berarti kita nyambung hubungan dengan Allah. Orang tidak suka zikir, berarti tidak nyambung hubungan dengan Allah. Kemudian keempat, nasihat Nabi kepada kita umatnya. Yaitu waksir sedekah bisirwal alaniah. Banyak-banyak sedekah, sering-sering sedekah. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kamu akan dapat 3. Tunsaru, turzaku, turjebaru. Kalian akan dapat 3 keuntungan karena sedekahmu, sabda Nabi. Pertama, kau akan ditambah rezekimu. 2, kau akan ditolong oleh Allah Ta'ala dalam segala masalah, problema. Yang 3, kamu akan diberikan kecukupan oleh Allah. Cukup rezeki, cukup tenang, cukup apa lagi, okay? Segala kecukupan yang baik kita peroleh karena rajin sedekah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, okay? Pertanyaan. Bolehkah kita tidak memberikan nafkah pada istri yang ngacir, yang minggat, yang pergi tanpa izin? Ya Allah. Istri tanpa izin keluar dari rumah, dilaknat malaikat sampai kapan dia pulang ke rumah suaminya. Maka apabila apabila istri pergi dari rumah suaminya tanpa izin dan dah balik-balik lagi, dah sebulan, 2 bulan, apa selama itu boleh tidak berikan nafkah? Boleh. Dia pergi meninggalkan suami, meninggalkan rumah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Selama itu kita tidak berikan nafkah, biar tidak apa-apa. Okay? Tidak salah kita tidak berikan nafkah. Kenapa? Dia tidak mau kembali, disuruh pulang oleh suaminya ke rumah suami, tidak mau. Kita tidak dosa kalau tidak berikan nafkah. Dia pergi. Okay? Mungkin ke rumah orang tuanya, ke rumah keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Boleh tidak berikan nafkah pada istri yang demikian? Nabi bersabda, ayyuma maratin kharajat min baiti zawjiha bighairi lanat hal malaika hatta tarji'a. Siapa-siapa seorang istri keluar, pergi dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, tanpa ridha suaminya, dilaknat ia oleh malaikat sampai kapan dia pulang kembali ke rumah suaminya. Ada enggak yang kena? Ada. Minum dulu. Apa kabar tulab talibat? Okay. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Dan mulai takut rajin belajar. Okay. Itu dia jawabannya. Kemudian, gimana hukumnya? Talak pada istri tanpa saksi. Dia berduaan, bertengkar, berkelahi, kemudian diucapkan kata talak oleh suaminya. Sah tak talaknya itu? Sah, pun tidak ada saksi. Sebaiknya harus punya saksi dong. Jangan nanti
terjadi perbedaan. Okay? Tak pernah saya talak kata suami, pernah kau talak saya, bertengkar, kelahi, susah. Itu paling baik harus ada saksi. Seorang laki-laki. Demikian pula rujuk. Dia rujuk istrinya yang sudah dia tolak tanpa saksi. Jatuhkah rujuknya? Jatuh. Sah rujuknya? Sah. Tapi sebaiknya harus punya saksi. Tidak menimbulkan pertengkaran nanti. Kemudian hari. Sudah ada saksi. Mana-mana seorang laki-laki. Okay? Ada seorang istri hamil oleh suami. Ya syukur hamil oleh suaminya. Bapak ada juga yang hamil bukan oleh suami, orang lain. Nauzubillah. Istri hamil. Di saat hamil, suaminya potong rambut. Kayak anak muda. Pakai parfum. Pakai baju baru. Allah. Apa tidak menimbulkan cemburu dari suami yang sedang hamil? Cemburu, istri yang sedang hamil. Apa tidak menimbulkan cemburu daripada istri yang sedang hamil? Bisa jadi cemburu. Cemburunya istri sedang hamil punya pengaruh besar terhadap anak dan perutnya itu. Nanti bisa jadi anaknya itu mungkin suka marah, suka kecewa, suka nangis, suka ngambak, suka nyelek. Bahkan akibat-akibat lainnya. Kalau istri hamil, suka marah, suka cemburu, suka sedih, dan sebagainya. Kan itu bikin istri hamil selalu senang, selalu bahagia. Jangan bikin istri sakit hati, kecewa, sedih waktu hamil. Demikian. Okay? Gimana hukumnya? Kita membaca selawat waktu khatib sedang baca khutbah. Dari segi boleh ya boleh. Tapi membacanya dalam hati. Sambil mendengarkan khutbah. Baiknya perhatikan khutbah. Dengarkan khutbah dengan baik. Kita dapat ilmu untuk kita amalkan. Mungkin kalau kita sibuk membaca selawat, saya jadi khutbahnya tidak kita perhatikan. Dengar-dengar tapi tidak diperhatikan, tidak masuk ke hati. Alangkah indahnya, kita dengarkan khutbah dengan baik, dapat ilmu untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Minimal seminggu ke depan. Boleh sambil baca selawat dalam hati, sambil dengarkan khutbah Pak Khatib. Gitu dong. Baik. Gimana hukum? Ada tetangga yang jahat. Se-RT terganggu oleh kejahatannya. Tiap malam mengamuk. Tiap malam sorak ketak. Tiap malam yaitu teriak-teriak. Kan terganggu tetangga kita kiri kanan. Orang selalu nyakiti tetangga. Man ahsana ila jarihi dakhalal jannah wa man asaa ila jarihi dakhalan nar. Tuh. Siapa selalu baik sama tetangganya, syurga tempatnya. Siapa selalu mengganggu, menyakiti tetangga, neraka tempatnya. Silakan. Mau syurga apa neraka? Okay? Sangat tidak pantas. Man kana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim jarahu. Siapa iman pada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia menghormati, memuliakan tetangga. Jangan nyakiti tetangga. Itu dia. Okay? Kemudian berikutnya, apa yang akan dia baca? Sudah 5 tahun, 6 tahun, kawin, belum juga punya anak. Pertama ya, periksa ke dokter kandungan. Siapa ini yang dah bisa menghasilkan anak? Suami apa istri yang mandul, bangkol? Setelah itu berdoa pada Allah. Mohon pada Allah, berdoa pada Allah.
Seperti doanya Nabi Zakaria. Baru punya anak pertama, umur 120 tahun, isteri umur 96 tahun. Doanya tiada putus-putus. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Itu dah Nabi Zakaria. Diterima Allah, istrinya hamil dalam usia sekian tahun. 96 tahun. Menurut riwayat. Jadi berdoa. Baca Quran. Bersedekah, insya-Allah. Okay? Baik. Kemudian berikutnya. Tadi sudah kita sebutkan doanya. Okay? Doa orang tak bisa punya anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kami anak turunan yang soleh. Mana hukumnya? Di waktu kita ruku, di waktu kita sujud, kita baca tasbih lebih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Waktu ruku, tu sujud, kita baca lebih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi lebih 3 kali. 4-5 kali. 4-5. Disuruh 3 kali cukup. Okay? Jangan lebihkan. Nanti lu panjang. Apalagi jadi imam. Bisa jadi makmumnya ngutung. Makmumnya bisa-bisa menggerutu. Kecewa. Okay? Nanti kalau solat sendiri, silakan. Ayatnya panjang-panjang. Bacaannya panjang-panjang, silakan. Tapi kalau solat jamaah, lihat siapa makmum kita. Ada orang tua-tua. Ada ibu-ibu hamil, ada ibu menyusuin, ada anak-anak, ada orang sakit, ada orang punya keperluan, hajat. Okay? Semua itu harus diraih, diperhitungkan, dipikirkan. Kalau kita jadi imam. Demikian. Okay? Apa sebab doa-doa kita sulit kabulnya. Dan Allah telah berjanji akan kabulkan doa hamba yang berdoa. Udu'uni astajib lakum. Doa kalian ku kabulkan doa kalian. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ku kabulkan doa hamba yang mendoa kepadaku. Janji Allah kan kabulkan doa hamba yang berdoa. Kenapa doa kita tidak kabul-kabul? Ada 3 sebab doa tidak kabul. Menurut hadis Nabi. Pertama, karena makan minum haram. Man akala luqmatan minal haram la yaqbalullah du'ahu arba'ina yawman. Siapa makan makanan haram satu suap makanan haram 40 hari, doanya tidak kabul 40 hari, solatnya tidak diterima Allah. Itu juga minuman. Segelas minuman haram, pama berem 40 hari, doa tidak kabul 40 hari, solat tidak diterima Allah. Yang kedua, doa tidak kabul karena kita suka ngumpat ngunjing orang. Al-ghibah, suka ghibah, mengumpat, menggunjing, fitnah orang. Doanya tidak kabul-kabul. Yang ketiga, doa tidak kabul karena kita suka hasad, dengki, iri hati, talon hati. Karena itu jangan suka hasad, dengki, iri hati kepada sama. Moga-moga doa kabul. Tapi ada seorang ulama besar, Syekh Ibrahim Al-Adham. Kemarin seorang ulama besar dari Mesir datang ke Abror. Berikan pengajian hari Jumat di Abror. Kemudian solat Jumat khatib di Masjid Pancor. Kemudian kembali lagi diskusi sama para masyayikh kitab Bulughul Maram. Kemudian ulama kita diajak Bapak Tuan Guru Bajang ke Sembalun untuk melihat keindahan daerah Sembalun. Itu semua bisa menguatkan keimanan loh. Yang kita melihat kehebatan, keindahan suatu wilayah, maka bagi orang beriman yang punyai yaitu kematangan sikap, kematangan intelektual, tidak hanya kagum atas keindahan Sembalun, tapi kagum oleh
pencipta sembalun Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga kalau kita melihat cewek cantik, jangan hanya kagum dengan cantiknya cewek, tapi juga kagum oleh sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kematangan intelektual. Bisa membaca apa yang tersirat di balik yang tersurat. Gitu dia. Terima kasih kepada anda. Sebab doa tidak kabul menurut Syekh Ibrahim. Pertama, beliau mengatakan pada penduduk Basrah yang mengadu, yang bertanya, kenapa kami di sini sudah lama berdoa tidak kabul-kabul doa kami. Demikian masyarakat kota Basrah, Irak, mengadu kepada Syekh Ibrahim Al-Adham, ulama tasawuf yang terkenal itu. Jawabannya ada 10 sebab doa kalian tidak kabul. 10 sebab doa tidak kabul-kabul. Mati hati kalian oleh 10 macam. Apa yang menyebabkan doa tidak kabul? Pertama, Arabtumullah alam ta'udu haqqah. Kalian mengatakan diri cinta pada Allah, tapi kalian tidak laksanakan haknya Allah untuk disembah, untuk ditaati. Tanda orang cinta kan, taat pada siapa dicintai. Nal muhibba ma yuhibbuhu muti. Orang cinta pasti taat pada siapa yang dicintainya. Cinta pada orang tua, taat pada orang tua. Cinta pada guru, taat pada guru. Cinta pada ulama, taat pada ulama. Cinta pada pemerintah, taat pada pemerintah. Gitu seterusnya. Cinta pada suami, taat pada suami. Gitu dong. Okay? Ini karenanya cinta pada Allah, tapi tidak taat kepada Allah. Di mana doa kabul, kata beliau. Kedua, idda'aitum hubba rasulih, taraktum sunnatahu. Kalian menyatakan cinta pada Rasul, tapi kalian tinggalkan sunnah Rasul. Apalagi sekarang, sudah mulai kelihatan orang malas jamaah, malas ngaji, malas baca Quran. Ya Allah, kenapa begini? Mungkin banyak bala bencana musibah yang terjadi, bencana alam terjadi. Okay? COVID-19 masih ada, bahkan makin merajalela sekarang ini. Kok kita pada malas ibadah. Demikian. Okay? Kalian nyatakan cinta pada Rasul, tapi kalian tinggalkan sunnah Rasul. 3. Qara'tumul Quran walam ta'malu bih. Kalian baca Quran, hafal Quran bahkan, tapi tidak mengamalkan kandungan Quran. Doa kalian tidak kabul-kabul. Berikutnya, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kalian berdoa, mohon syurga ya Allah, tapi kalian tidak beramal untuk masuk syurga. Doamu tidak kabul. Terus, idda'aitumun najat minan nar. Kalian berdoa, mohon jauhkan selamat dari siksa api neraka. Berdoa, jauhkan dari azab api neraka. Waqina azaban nar. Waramaitum amsakum piha. Kalian lemparkan diri ke dalam api neraka. Kalian sengaja lemparkan diri ke dalam neraka dengan dosa-dosa, maksiat. Kemudian, kultum annal mauta haq. Lam tasta'idulah. Kalian mengatakan mati pasti. Tapi kalian tidak siapkan diri mati. Santai, malas, lenggang kangkung. Dan dia nyatakan dirinya pasti mati. Kemudian, dapantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian sering pergi langar, ngantar mayit ke kubur. Tapi kalian tidak ngambil pelajaran. Besok lusa giliran dia antar ke kubur. Berikutnya, yaitu kali mengatakan, idda'aitum adawat syaitan wa ta'tumuh. Kalian mengatakan setan musuh, tapi kalian taat pada setan. Aneh bin ajaib. Yang berikutnya, akaltum nikmat rabbikum lam tashkurulah. Kalian makan nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, diambil, dimanfaatkan, dimakan. Kalian tidak pandai bersyukur.
Kalau doa kalian tak kabul-kabul. Kemudian, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum walam tastagiru bi'uyubi ampusikum. Kalian sibuk dengan aib saudara-saudaramu. Sibuk dengan aib orang. Kurangan orang. Dosa orang. Tapi kalian tidak sibuk dengan dosamu sendiri, aibmu sendiri, kuranganmu sendiri. 10 macam ini menyebabkan kalian tak kabul-kabul doa kalian. Itu dia. Sebabnya doa tak kabul. Masya Allah. Ada kita yang kena, banyak kita yang kena. Itu dia. Okay? Doa tak kabul. Kemudian berikutnya. Gimana hukumnya? Kalau kita berhubungan dengan istri dengan cara berdiri. Nenek Koji. Dengan cara berdiri ya. Masya Allah. Lucu pada dengan. Okay? Biasanya orang cara duduk. Apa dari depan, apa dari belakang. Terserah. Okay? Tetapi ini cara berdiri. Ini namanya bahasa Inggrisnya kelansotan, terlaluan, kebangetan. Ya walaupun boleh-boleh tapi sopan santun deh. Okay? Cara yang wajar deh. Ini yang tak wajar ini. Jangan suka minum minuman keras, suka narkoba sehingga berhubungan istri dengan cara berdiri. Tuhan kaji rezeki boleh-boleh. Istri itu kan ladang pertanian. Dari mana kita datang terserah. Dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri, dari kanan. Cara duduk, cara jongkok, cara berdiri. Terserah. Cara nungging. Boleh. Masya Allah. Tanyaannya hebat kali ini. Ya. Mana hukumnya? Anak haram jadi imam. Nenek Koji. Anak haram, anak zina. Okay? Jadi imam, solat. Di masjid, musola. Yang tak salah anak itu. Tak keliru, yang penting dia alim. Yang soleh, dia mengerti, bacaannya benar. Sah jadi imam, jadi khatib. Dan juga sah orang berimam, solat jamaah dengan imam seperti itu. Yang dosa salah kan bukan dia. Orang tuanya yang punya dosa dan kesalahan, bukan si anak. Kalau anak lahir dalam keadaan suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak lahir dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Okay? Orang tuanya yang punya tindakan. Enggak anak itu lahir, okay? Anak haram dan seterusnya. Dari segi sah dia jadi imam, jadi khatib. Bahkan kalau dia taat, iman, takwa, soleh, dia masuk surga. Itu okay, yang bukan anak haram, anak halal, anak sah, masuk neraka. Kenapa? Tidak iman dan takwa dan amal soleh. Nauzubillah min dzalika. Gimana kalau kita intim sahabat dengan teman yang murtad, keluar dari Islam? Yo. Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqiyun wa la takul ta'amal fasikin. Jangan kau bersahabat kecuali dengan orang beriman, orang taat ibadah, orang yang soleh-soleh, iman takwa. Jangan kau makan makanan orang fasik. Jangan kau beri makananmu orang-orang yang maksiat, durhaka. 3 nasihat Nabi. Yang sahabat dengan orang-orang jahat, sahabat dengan orang-orang baik, beriman, takwa. Yang kedua, jangan kau makan makanan orang fasik, orang jahat. 3, jangan kau beri makananmu pada orang-orang yang fasik, orang jahat, orang maksiat. Dan dapat pahala lagi dan beri sedekah. Nauzubillah min dzalika. Nabi bersabda, wa innar rajula ayuhramu rizqu bi dzambi yusibu. Sejadi seorang sempit, sulit, sedikit rezekinya karena banyak dosanya. Ayo,
merasa diri susah, sulit sampai rezeki, mungkin anda banyak dosa. Renung, fikir, hayati, introspeksi, hisab diri. Jangan banyak dosa hingga susah hidup kita, menderita hidup kita. Sabda Nabi. Bisa jadi, nggih? Itu ayo. Kurangin dosa, perbanyak amal soleh. InsyaAllah murah rezekinya. Gimana kalau kita sholat awal waktu, tapi sholat sendiri. Kalau berjamaah agak akhir waktu, telat waktu, tengah waktu. Nabi bersabda, awalul waqti ridwanullah, awsatul waqti rahmatullah, akhirul waqti afullah azza wa jalla. Sholat awal waktu dapat ridha Allah, sholat tengah waktu dapat rahmat Allah, sholat akhir waktu dapat maaf dari Allah. Maknanya salah, tapi Allah maafkan selama masih dalam waktu, walaupun sudah akhir. Jadi paling baik ya sholat awal waktu berjamaah. Biasanya kan kalau kita berjamaah awal waktu, yang sering agak lambat sembayangnya itu adalah orang yang tidak berjamaah. Kalau awal waktu, kalau jamaah berarti awal waktu deh. Kan azan dia di masjid, musola. Yang telah itu selesai Qobliyah, selesai Qobliyah, okay, semua solat ada Qobliyahnya, maka baru kita solat berjamaah. Jadi awal waktu kalau begitu. Okay. Jangan tunggu akhir waktu baru berjamaah. Walaupun jamaah, tapi kalau akhir waktu tetap tidak baik. Selalu kita pilih awal waktu berjamaah. Semakin besar pahalanya. Ya, okay. Bagaimana hukumnya sudah berumah tangga tapi masih selingkuh? Allah. Nggih, pokoknya ya jelas selingkuh. Nggih, ya dosa. Selingkuh ya zina. Tetap haram hukumnya. Apakah ujian kita terima itu adalah merupakan azab dari Allah? Tergantung. Kalau orang yang taat ibadah, rajin ibadah, dapat musibah, itu adalah ujian dari Allah untuk menaikkan derajatnya, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Balak bencana musibah itu adalah menghapus dosa, meninggikan derajat kita di sisi Allah. Kalau kita itu suka maksiat, walaupun juga suka amal soleh. Amal soleh suka, maksiat suka, maka itu adalah tazkirah, peringatan dari Allah Ta'ala. Bahkan ancaman dari Allah. Solat rajin, maksiat rajin. Oh, ini teguran dari Allah. Tapi kalau ibadah, malas. Maksiat rajin. Ibadah, no. Maksiat, yes. Maka ini adalah merupakan persekot azab dari Allah. Persekot azab dari Allah. Para pendengar, paling cepat dapatkan azab Allah, persekot azab dari Allah ada 5 golongan sabda Nabi. 5 macam perbuatan. Khamsatun yu'ajjiluhallahu uqubah. 5 macam perbuatan segera dapat azab Allah sebelum orang itu mati. Pertama, al-baghyu, berlaku zalim, aniaya pada orang. Ya, siap menerima azab Tuhan bagi orang yang suka zalim, aniaya. Walaupun kepada orang non-Islam kita zalim, aniaya, kita akan dapatkan balasan dari Allah. Apalagi kepada sesama mukmin muslim. Yang kedua, al-ghadaru, melakukan tipu daya rakyat, masyarakat, orang lain. Ya Allah. Yang ketiga, yaitu uququl walidain, segera dapatkan azab dari Allah Ta'ala. Orang durhaka pada orang tuanya, segera dapatkan azab Allah.
persekot azab sebelum dia mati. Yang keempat, qati'atur rahim. Suka motos silaturahim. Putus silaturahim, dah berkewat, dah bersapa, dah teguran. Dendam, kusumat. Maka segera dapat azab Tuhan. Yang kelima, wa ma'rufun la yuskaru. Orang tak pandai mensyukuri jasa kebaikan orang, justru kebaikan orang dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba, madu dibalas dengan racun. Orang seperti ini segera dapatkan azab dari Allah. Okay? Walaupun dia belum meninggal dunia. Persekot azab. Apa kata kita? Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalika. Gimana kita minta panjang umur, padahal umur dah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki, umur, ajal. Okay? Jodoh, perbuatan, semua sudah ditentukan Allah waktu kita masih dalam rahim ibu kita. Kat bi rizki wa jalihi wa amali wa syakirun au sa'idun. Dah ditulis waktu kita ada dalam perut ibu kita. Pertama ditulis rezekinya. Kemudian setelah itu ditulis juga ajalnya. Tulis juga yaitu perbuatannya, amalnya jadi apa. Dan celaka atau hidupnya bahagia ditentukan dalam perut ibu. Kenapa kita minta panjang umur? Para pendengar, panjang umur itu bisa dua arti. Tambah betul-betul ditambah umurnya. Sama orang rajin silaturahim, rajin sedekah, diberikan dia tambahan umur oleh Allah. Dan itu adalah haknya Allah. Haknya Allah untuk menambah umur seorang. Bisa juga berarti umur bertambah artinya nilai kualitas umurnya. Pun umurnya 60 tahun, kayak orang berumur 100 tahun. Umurnya 70 tahun, kayak orang berumur 100 tahun. Itu juga bertambah nilai umur, kualitas umur. Kita minta kedua-duanya. Umur bertambah, cara kualitas, juga umur bertambah cara yaitu nyata dari 60, 70, 80 dan seterusnya. Semuanya bisa. Jadi boleh minta panjang umur, boleh. Bagi Allah, haknya Allah untuk menambah dan mengurangi. Yamhullah ma yasha wa yusbit. Allah menghapuskan suatu dikehendaki, Allah menetapkan suatu yang dikehendakinya. Allah punya kuasaan untuk itu, Allah punya kehendak untuk itu. Kemudian, gimana maksud dengan nikah? Nikah batin. Para pendengar, nikah ya nikah. Seperti apa yang dilakukan oleh kita umat Islam. Cara nyata. Okay? Ada pengantin laki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar, mas kawin. Semua orang bisa menyaksikan, melihatnya. Itu nikah. Nikah batin, ya jangan nanti tidak nikah secara zahir, langsung nikah tanpa nikah zahir. Zina jadinya. Okay? Mari kita laksanakan sesuai dengan syariat agama kita. Kemudian membaca salawat dalam khutbah. Baca wasiat, takwa pada khutbah. Para pendengar, wasiat takwa ni. Semuanya khutbah pertama, khutbah kedua wajib ada hamdalah, ada salawat pada Nabi, wajib ada wasiat takwa. Okay? Kemudian harus ada ayat firman Allah salah satu khutbah dan doa pada khutbah kedua. Ni bagi orang yang solat Jumaat, orang yang Jumatan. Seperti itu. Okay? Baik. Karena itu maka
orang baca khutbah harus siap dari rumah. Jangan sampai nanti keliru. Ada yang tak dibaca. Pama wasiat takwa, atau baca salawat, atau hamdalah, atau ayat Qurannya ketinggalan. Jangan sampai demikian. Nah itu harus hati-hati, waspada orang baca khutbah. Jangan sampai bahasa kita ngampahang. Okay? Tidak hati-hati. Tidak waspada dalam hal baca khutbah. Hingga khutbahnya jadi kurang. Rukunnya khutbah. Ujungnya apa? Solat bisa tidak sah. Khutbah tidak sah. Solat Jumat tidak sah. Betulkah kita baca istighfar 3 kali? Lebih 3 kali itu bid'ah. Masya Allah. Selesai solat. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Lebih 3 kali bid'ah. Para pendengar. Tak semua bid'ah itu jadi haram. Okay? Nabi baca istighfar 100 kali sabda beliau. Wa inilah astagfirullah kulla yaumin mi'at amarah. Aku baca istighfar 100 kali. Gimana kalau umat Islam baca istighfar lebih dari itu? Contoh Imam Ghazali baca istighfar 1000 kali. Apa bid'ah? Dhalalah finnar. Dengan gampang-gampang. Dengarkan bid'ah dhalalah finnar. Tak semua yang tak pernah dikerjakan Nabi itu haram. Okay? Demikian. Kemudian gimana hukum? 5 tahun suami istri tidak teguran. Masa ada suami istri tidak teguran sampai bertahun-tahun? Rumah tangga di mana orang tidak teguran, rumah tangga seperti itu tidak akan kedatangan rahmat Allah. Tidak akan masukkan malaikat rahmat. Berarti rezekinya berkurang. Rezekinya limit sempit sedikit. Kenapa? Karena kita tidak teguran, apalagi suami istri. Tidak harmonis hubungannya. Okay? Selama 5 tahun. Solat tidak diterima Allah selama 5 tahun. Doanya tidak kabul-kabul. Karena tidak teguran suami istri. Kok bisa ya? Lantas hubungan suami istri gimana? Diam-diam. Seperti maling. Begitu ya. Masuk diam-diam, keluar diam-diam. Maling yang demikian. Masuknya diam-diam, keluarnya diam-diam. Itu juga suami istri 5 tahun tak teguran. Hubungan suami istri cara diam-diam. Mulai diam-diam, selesai diam-diam. Aneh bin ajaib. Okay? Rumah tangga demikian. Rumah tangga tidak diberkahi Allah. Bahkan Nabi nyuruh kita, salim ala ahlika, yazidillah barokatika. Ucapkan salam pada keluargamu. Keluar masuk rumah, ucap salam. Artinya kita akor, damai. Tidak sampai tidak bersapa. Maka Allah tambah barokah rumah tangga anda. Salim ala malaki tahu. Yazidillah hasanat. Ucapkan salam pada siapa kau ketemu. Ucapkan salam pada siapa kau berjumpa. Dimanapun jumpa. Di rumah, di kantor, di jalan, di kendaraan. Ucap salam. Allah nambah kebaikan bagi diri kita. Pelit betul mengucap salam. Nabi tanya, ya Rasulullah, ayun nasi abkhal. Siapa manusia paling pelit, ya Rasulullah? Paling pelit manusia adalah orang yang paling pelit mengucap salam. Dan paling pelit baca salawat kepadaku kalau nama disebut. Nama Nabi sebut. Itu manusia super pelit. Abkhalun nas. Padahal orang pelit itu tempatnya neraka. Al-Jannah darul askhya. Syurga rumah orang pemurah. An-nar darul bukhala. Neraka rumah orang yang pelit-pelit. Medit-medit. Bakhil-bahil. Bahlul. Nauzubillah min dzalika. Kemana hukumnya kaum wanita ikut solat Jumat? Banyak ikut solat Jumat. Okay? Kita lihat Masjid Istiqlal. Kaum wanita ikut. Masjid-masjid yang lain. Kaum wanita ikut. Sah solat Jumatnya
Dan tak boleh dia sembahyang zuhur di rumah. Haram solat zuhur lagi kalau sudah sah solat Jumatnya. Kan solat Jumat bagi wanita sunat hukumnya. Perginya Jumatan itu yang sunat. Sedangkan solatnya wajib dan sah. Tak boleh tambah zuhur lagi kalau sudah solat Jumat bagi kaum wanita. Gitu dia. Jelas dari Al-Maghfurullah Maulana saya dulu. Okay? Perginya Jumatan itu yang sunat kaum wanita. Sedangkan solat Jumatnya tetap mengadakan solat padu Jumat. Ya, sudah dilaksanakan padu, tak boleh solat zuhur lagi kaum wanita. Kemudian, gimana hukumnya? Baca Fatihah bagi makmum. Wajib. Solat nyaring, solat tidak nyaring. Tetap makmum wajib baca Fatihah. La solata illa bifatihatil kitab. Tidak sah solat kecuali kalau orang itu baca Fatihah. Imam, makmum, solat nyaring, solat tidak nyaring. Tetap semuanya wajib baca Fatihah. Imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Kecuali makmum yang masbuk. Gitu mulai solat makmum, imamnya ruku, maka makmum ikut ruku. Fatihahnya ditanggung oleh Pak Imam. Tapi kalau sama-sama dari awal, wajib makmum baca Fatihah. Seperti imam wajib baca Fatihah. Kepada anda terima kasih. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Mariam Gerepek. Gerepek itu Sakra Timur apa? Okay. Sakra Selatan. Ada kecamatan Sakra Selatan? Yang saya tahu Sakra Timur, Sakra dan Sakra Barat. Ada Sakra Selatan? Mungkin ya. Sudah dikembangkan ya. Ya bolehlah. Tanyaannya, ada orang mengqadha puasanya di hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah kemarin. Apakah termasuk sah puasanya atau gimana? Tidak sah. Tak boleh. Sampai dengan mengqadha puasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha. Sampai dengan mengqadha puasa hari-hari tasyrik. 3 hari turut-turut hari tasyrik. Haram puasa, kerana itu tidak sah qadhanya di hari tasyrik. Nanti deh. Okay. Ngadaknya setelah lewat tanggal 13 Zulhijjah. Tak sah puasanya. Okay. Makasih. Iya. Lanjut. Minum lagi. Bismillah. Berikutnya. Nama tiang Torik. Torik artinya jalan. Okay. Itu kita solat di Masjidil Haram. Dekat-dekat Kaabah. Ada mayat disolatkan. Sekarang mayat mau dibawa keluar. Maka orang bawa mayat yang sudah solat itu mengatakan Torik. Tidak mengatakan awas hendak. Torik. Artinya beri jalan. Tarik artinya jalan. Tarikul jannah, jalan syurga. Okay. Yang ingin bertanya, apa hukum melukis atau menggambar makhluk hidup dalam Islam? Para pendengar, kalau melukis, menggambar, sehingga jadi lukisan muncul gambar binatang, maka itu tidak boleh. Tapi kalau foto, kan kita tetap memandang foto. Foto di TV, foto di Facebook, di HP. Semua foto itu.
Nggih? Apa tidak boleh? Ya berarti apa yang saya sampaikan kelihatan wajah saya, nggih, di Facebook, YouTube, arti tidak boleh. Boleh melukisnya, memahatnya, membikinnya sebagai patung, itu jelas tidak boleh. Okay? Tapi kalau foto, zaman sekarang tidak bisa kita hidup tanpa foto. Semua perluan sekarang, kegiatan harus dengan foto. Pergi haji foto, umrah foto, pergi kuliah foto, pergi sekolah foto, apa saja. Semuanya perlukan foto. Yang tidak boleh, iaitu melukisnya. Okay? Bikin seperti makhluk hidup muncul. Okay? Umpama bikin patung dan sebagainya. Jelas, tidak boleh. Tapi kalau foto, okay? Bikin foto, silakan. Baik, makasih pada anda. Tanpa foto, kita tidak bisa pergi ibadah haji, pergi umrah, pergi merantau, pergi sekolah, pergi bekerja ke Malaysia. Semuanya memerlukan foto. Semuanya foto. Baik. Ya. Kembali Siti Mariam, Grepek, Sakra. Sakra Selatan. Maka boleh kita membaca hizib yang bacaannya 3 kali dibaca sekali. Karena mempersingkat waktu untuk solat berjamaah awal waktu. Para pendengar. Okay? Kan bacaan hizib dan yang baca hizib hukumnya sunat. Okay? Kalau kita desak oleh waktu pada solat awal waktu. Okay? Kalau dibaca full, maka kita terlambat solat jamaah awal waktu. Dalam keadaan darurat, terpaksa, okay? Hajat, lil hajat, maka kita singkat bacaan yang 10 jadi 3, yang 3 jadi 1. Bahkan bila perlu bisa jadi setengahnya hizib itu kita baca, tengahnya kita tinggalkan karena kita mau sholat berjamaah awal waktu. Gitu. Okay? Tentu dari segi boleh saja. Baca hizib hukumnya adalah sunat. Tidak membacanya juga tidak dosa. Tapi jangan tidak dibaca. Tadi di hadapan pengurus IPNWDI wilayah, provinsi, dan pengurus IPNWDI Kecamatan Selong, saya sampaikan, kami sudah hiziban di kota Selong sudah selama 50 tahun. 50 tahun itu setengah abad loh. Okay? Kadang-kala dulu kita hizib di pendopo, Masjid Agung, di rumah-rumah pejabat, rumah-rumah pegawai, rumah-rumah orang-orang tertentu. Okay? Kita lakukan hizib. Sekolah-sekolah juga ngundang kita hiziban. Kantor juga. Tidak apa-apa kan? 50 tahun. Okay? Kenapa? Karena perlunya kita berdoa. Kami hizib sampai sekarang 2 kali seminggu. Malam Rabu, malam Kamis sekarang. Okay? Dulu Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang malam Kamis dan malam Jumat. Kami terpaksa potong separuhnya. Kenapa? Karena kita mencari solat jamaah Isya awal waktu. Solat Isya awal waktu. Okay? Kenapa? Karena ingin dapat pahala solat berjamaah awal waktu. Ridho Allah tadi. Demikian. Ibu, okay? Siti, apa tadi? Iya. Siti Mariam, okay? Ada Siti Mariam juga dari Mangkung. Okay? Mudah-mudahan selamat, sehat walafiat juga di Mangkung sana. Okay? Orok Gendang, Mangkung. Baik. Demikian pada anda. Dalam keadaan terpaksa demi dapat solat awal waktu daripada bagian jamaah pulang, tidak solat berjamaah, maka kita potong separuhnya untuk dapat solat jamaah awal waktu. Itu dia, okay? Kami lakukan seperti itu. Baik.
apakah boleh daging korban dijual? Karena dia dapat banyak daging korban, berkilo-kilo. Kalau sudah menjadi milik kita, boleh dijual. Kalau sudah menjadi milik kita, kita dikasih daging korban banyak. Okay? Dari sana sini dapat sampai dapat 5-6 kilo. Tapi beras tidak ada. Makan daging saja tanpa makan nasi. Bahaya. Tensi naik. Karena itu bagian daging itu kita jual sama tetangga untuk beli beras. Boleh, sudah menjadi milik kita. Demikian. Okay? Yang tidak boleh orang berkorban menjual daging korbannya. Tidak boleh. Okay? Baik. Lanjut. Idris Ampenan. Gimana hukum orang yang tidak mau memaafkan sesama umat Islam? Nah, itu namanya apa Idris? Dendam. Okay? Nabi bersabda, 3 dosa tiada ampunan. Tiada maaf bagimu. 3 dosa. Sabda Nabi. Salah satu la tughfaru lahunna. 3 dosa tiada ampunan. Pertama, syirik kepada Allah. Iya dong. Yang kedua, seher. Ya sama dengan syirik soalnya seher itu. Yang ketiga, wal hikdu ala akhikal muslim. Kau dendam kepada sama mukmin, sama muslim. Karena dendam tidak mau memaafkan orang. Karena dendam. Banyak zaman sekarang orang dendam. Ya Allah. Selama dendam, selama itu solat dari Allah, doa tidak kabul-kabul. Nabi bersabda, tu'radul amal yawmal isnain wa yawmal khamis. Disampaikan amal ibadah hamba Allah pada Allah tiap hari Senin, hari Kamis. Illa man kana baina akhi syana, kecuali orang saling dendam mendendam. Tidak diterima amalnya Senin, tidak diterima amalnya hari Kamis. Allah berfirman pada malaikat membawa amal. Orang tidak dendam, orang tidak bersapa, orang dendam itu. Utulku hazaini hatta ustaliya. Tinggalkan amal 2 orang, tidak bersapa, tidak teguran, tidak saling maafkan ini. Sampai kapan mereka akad damai bermaaf-maafan, baru kalian bawa amalnya ke langit. Kalau belum akad damai, selama itu jangan dibawa amal ibadahnya ke langit. Pak kata kita, wa na'udzubillahi min dzalika. Dalam hadis yang lain disebutkan al-mutasarimani, 2 orang yang bersaudara tidak akad dengan saudaranya, baik saudara karena keluarga, saudara karena seagama, seiman, seislam, maka amal ibadah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oh, mari kalau gitu kaum muslimin muslimat, para pendengar, para pemirsa, mari kita perbaiki diri. Saling maaf memaafkan, saling halal menghalalkan, jangan dendam kepada sama. Lagi mereka sudah ngerti hukum agama dan ngerti hukum Islam, jangan dendam sesama. Oh tidak, amal ibadah kita jadi percuma. Nabi tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan biar saya dapat pahala seperti pahala orang alim yang ngajar, seperti orang kaya yang pemurah, seperti orang yang pergi perang sabil. Nabi mengatakan, apabila engkau ingin menyamai pahala orang-orang ini, maka hendaklah kamu melakukan 3 macam. Pertama, antaqwa amman zalamaka. Kau maafkan orang yang zalim, jahat kepadamu. Maafkan dia. Antutia man haramaka, engkau memberi pada orang pelit, bakhil padamu. Yang ketiga, antasila man qataka, kau nyambung hubungan dengan orang-orang yang memutus hubungan. Orang memutuskan hubungan dengan kau, sambung hubungan dengan dia. Bahasa kita songel, nyambung hubungan orang itu. Pun dia itu tidak senang pada kita, benci pada kita, kita datang kepadanya. Assalamualaikum, mohon maaf saudara, saya yang salah, walaupun kita yang benar. Itu dia, insyaAllah, dan jadi orang yang paling baik, paling mulia. Apa yang 3 itu? Pertama, memaafkan orang zalim pada kita. Yang kedua,
memberi pada pelit pada kita. 3, nyambung hubungan dengan orang-orang yang tidak mau baik sama kita. Itu dia. Okay? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Pak Idris di kota Ampenan. Iya, saya ingat dulu. Tuh, saya kecil-kecil dulu main-main di pasar Ampenan. Karena saya orang Sekarbela, Gubuk Mamben. Itu dulu sama keluarga yang jual-jual daging pasar sana itu, kita main-main di situ. Masya Allah. Okay. Semuanya jadi terkenang. Baik. Kita lanjut. Tuan Guru, bagaimana cara kita mendamaikan orang yang enggak mau saling sapa sama tetangganya bertahun-tahun, padahal suaminya bersepupu. Siun gadur. Mirip dengan pertanyaan dari Pak Idris Ampenan. Mari kita nasihatin saudara kita. Bahawa kita sama umat Islam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersematon. Namanya orang sematon. Harus akor, harus damai, harus nyambung hubungan. Dan khulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang mutus silaturrahim. Man yuhajir akhahu fawqa salasin famata dakhalan nar. Siapa hendak bertegur sapa 3 hari, apalagi 3 tahun. 3 hari hendak tegur sapa, mati, maka masuk neraka lah orang-orang hendak tegur sapa. Banyak sekali umat Islam akan menjadi penghuni neraka kalau begitu. Banyak hendak tegur sapa. Gimana kalau ustaz-ustaz hendak tegur sapa sama? Ya Allah, lebih-lebih. Mari kalau begitu di awal tahun sekarang ini kita sama-sama perbaiki hubungan kita pada hijrah. Hijrah ada 5 macam hijrah. Hijrah fisik atau badan, jasmaniah. Kita lakukan. Dan hijrah yaitu hijrah mental, nafsu. Kendalikan nafsu. Kemudian hijrah sosial. Okay? Akor damai kita perbaiki. Hijrah kultural. Okay? Banyak yang tidak sekolah. Banyak yang tidak punya kerjaan. Kemudian hijrah material. Harta benda. Kita perbaiki harta benda kita. Kita perbaiki kehidupan kita. Perbanyak, okay? Cari rezeki yang halal. Hijrah material. Itu dia. Okay? Nafsu harus kita, okay, perbaiki. Nafsu ada 3 menurut Quran. Pertama, nafsul mutmainnah. 2, nafsul lawamah. 3, nafsul amarah bisu. Tapi ulama membagi jadi 5. 5 macam nafsu. Pertama, nafsu syaitania, nafsu seperti sifat setan. 2, nafsu sabuiyah, nafsu seperti sifat binatang. Binatang buas. Macan, singa, serigala. Yang 3, nafsu bahimiah, binatang ternak. Sapi, kerbau, kambing. Kemudian ada disebut oleh ulama, nafsul malaikah. Nafsu seperti sifat para malaikat. Apa sifat malaikat? La ya'suna Allah ma'amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah durhaka pada Allah, pada perintah Allah, dan selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan. Tak pernah durhaka pada Allah, dan apa diperintah dikerjakan tanpa pamrih, tanpa mikirkan berapa imbalan, balasan, upah, honor dan sebagainya. Yang kelima, disebut mereka nafsul ilahiyah, nafsu ketuhanan, nafsu manusia seperti sifat Allah, Rahman, Rahim, penolong, pemaaf, pemberi, pengampun, penyayang. Apabila ada orang seperti itu, sifatnya disebut nafsul ilahiyah. Masya Allah. Jadi harus dijelaskan.
Kalau kita tidak tegur siapa, solat tidak terima Allah. Doa tidak kabul-kabul. Ibadah lain juga tidak diterima Allah. Sia-sia. Itu dia. Okay? Ancamannya neraka. Tidak akan masuk surga. Orang mutus silaturahim. Wa na'udzubillah. Na'udzubillah min dalika. Man qata ruhman fasayara wa balahu qabla yamuta. Sabda Nabi. Siapa-siapa mutus silaturahim, maka dia akan terima balasannya sebelum datang ajalnya. Ayo. Belum mati sudah terima persekot azab dari Allah. Oh na'udzubillah min dalika pasiun gadur. Gawah duri. Dan lanjut. Tidak merasa berat meninggalkan solat. Apakah saya termasuk orang yang tidak mendapatkan petunjuk? Tidak merasa bersalah meninggalkan solat. Tidak merasa bersalah tidak berjamaah. Tidak merasa bersalah tidak ibadah. Ya jelas kita kecabut iman kita. Taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Okay? Orang yang beriman, sabda Nabi, idza saratka hasanatuka sa'atka sayi'atuka fa anta mu'minun. Apabila engkau merasa senang bahagia dapat berbuat kebaikan. Oh, dapat berjamaah, dapat ngaji, dapat ke masjid, ke musalla, dapat baca Quran, dapat sedekah. Dia merasa bahagia, tanda kita beriman. Kalau tidak dapat berbuat kebaikan, tidak dapat berbuat kebaikan. Okay? Kemudian kita merasa kecewa, tidak dapat berjamaah, tidak dapat ngaji, tidak dapat bersedekah dan sebagainya, baca Quran. Tanda juga kita beriman. Tapi kalau dibalik, merasa senang, bahagia, puas, tidak dapat berbuat kebaikan. Lu merasa kecewa kalau dapat berbuat kebaikan. Tanda orang munafik. Tanda orang munafik. Begitu. Okay? Apa ciri orang munafik? Tidak Jumatan 3 kali tanpa uzur halangan. Tanpa sebab. Man tarkal Jumatan salasan min ghairi uzrin fa munafik. Siapa meninggalkan solat Jumat tanpa uzur halangan, munafik. Tapi kalau ada sebab, seperti kemarin tak dilarang Jumatan karena corona, COVID-19. Ditutup masjid Jumatan. Ada sebab. Atau orang itu orang sakit, boleh tidak Jumatan. Orang musafir, boleh tidak Jumatan. Itu contohnya. Kemudian ada lagi. Di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi. Dia sampai kepada Nabi di Madinah dengan ucap salam. Dia naik kendaraan, kuda. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Saya datang dari tempat yang sangat jauh ya Rasulullah. Jauhnya seberapa? 9 hari 9 malam saya nunggang kuda. Saya pecut kuda saya. Baru sampai di sini. 9 hari 9 malam. Iya ya Rasulullah. Untuk apa engkau datang begitu jauh tempat tinggalmu? Ingin bertanya. Apa yang kau tanyakan padaku? Saya mau tanya pada engkau ya Rasulullah. Apa tanda orang dicintai Allah dan apa tanda orang dibenci oleh Allah? Hanya itu yang kau tanyakan. Ya Rasulullah. Itu jauh perjalananmu. Dipulang 9 hari 9 malam juga. Betul. Apa tanda orang dicintai Allah? Apa tanda orang dibenci Allah? Itu yang kau tanya. Betul ya Rasulullah. Masya Allah. Dah lama saya kepikir di hati saya. Apa tanda orang cintai Allah? Apa tanda orang dibenci oleh Allah? Sebelum saya jawab, coba kau cerita dulu kepadaku. Gimana perasaanmu? Kau pikir apa? Begitu bangun dari tempat tidur. Itu bangun dari tempat tidur, ya Rasulullah. Betul. Apa yang kau pikir? Itu bangun dari tempat tidur. Ya Rasulullah, kalau saya bangun dari tempat tidur, kepikir oleh saya apa-apa amal baik yang saya kerjakan hari ini. Apa-apa amal baik yang akan saya kerjakan hari ini. Okay?
Dari solat, subuh saya, dan sebagainya. Kemudian mengerjakan tugas-tugas saya. Pikir. Dan kalau saya dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, ya Rasulullah, saya merasa puas, Rasulullah. Saya merasa senang, bahagia. Kalau saya tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan itu, kecewa saya di hati, ya Rasulullah. Dan kalau ada orang yang berbuat kebaikan, saya akan berusaha menolongnya. Antu'ina muhsinahum. Kau tolong saudaramu yang berbuat baik. Saya ingin menolong orang berbuat kebaikan, ya Rasulullah. Itu perasaan saya bangun dari tempat tidur, Rasulullah. Kalau begitu jawabanmu, maka itulah tanda orang dicintai oleh Allah SWT. Ya, gitu ya Rasulullah. Betul. Seperti apa yang kau sebutkan, itu tanda orang cintai Allah. Jadi tanda orang cintai Allah, itu bangun dari tempat tidur, kepikir kebaikan-kebaikan dilakukan hari itu. Betul. Kalau dapat berbuat kebaikan, merasa senang, merasa puas. Betul. Kalau tidak dapat berbuat kebaikan, saya kecewa di hati. Betul. Kalau ada orang berbuat kebaikan, dia ingin menolong, membantu, membelanya, menyokongnya. Betul. Itu tanda orang dicintai Allah, ya Rasulullah. Betul. Jadi, tanda orang cintai Allah ada pada anda sendiri, hai sahabat. Itu berarti tanda orang cintai Allah ada pada anda sendiri, hai sahabatku. Jadi kalau begitu, tanda orang dibenci Allah apa, ya Rasulullah? Tanda orang benci Allah sebaliknya. Gitu bangun dari tidur, yang kepikir kejahatan akan dikerjakan hari itu. Kalau dia suka teler, mabuk, di mana dapat berem. Kalau tukang narkoba, di mana dapat beli narkoba. Apa dipakai beli narkoba. Kalau dia maling, di mana dia akan maling. Kalau dia tukang zina, di mana dapat perempuan zina. Itu yang dipikirkan bangun di tempat tidur. Tanda orang benci Allah. Kalau dapat berbuat kejahatan, merasa puas, senang, bangga, bahagia. Kalau tidak dapat berbuat kejahatan, kecewa. Kenapa hari ini saya tidak dapat beli minuman keras, tidak dapat narkoba, tidak dapat maling, dapat jambret. Dan kalau ada orang berbuat kejahatan, dia akan tolong, dia akan bantu, dia akan sokong orang berbuat kejahatan itu. Itulah tanda orang yang dibenci Allah Ta'ala. Jadi itu tanda orang dibenci Allah, ya Rasulullah. Betul. Bangun, kepikir kejahatan akan dikerjakan. Lu dapat buat kejahatan, senang, puas. Kalau tidak dapat buat kejahatan, kecewa. Kalau ada orang berbuat jahat, dia ingin sokong, bantu, bela. Tanda orang dibenci Allah. Kalau begitu terjawab pertanyaan saya, Rasulullah. Tanda orang dicintai Allah, tanda orang dibenci Allah. Kalau begitu saya mohon pamit, ya Rasulullah. Saya pamit 9 hari 9 malam. Saya dalam perjalanan saya sampai di rumah saya. Masya Allah. Ayo, tahan api. Seperti itu kita. Mudah-mudahan tanda kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mogi. Amin. Allahumma amin. Baik, okay? Ya. Ada pertanyaan? Pak Tuan Guru, kenapa hanya 4 orang perempuan yang masuk surga? Siti Khadijah, Siti Asia, Siti Maryam, Siti Fatimah. Kok Siti Aisyah enggak termasuk 4 wanita? Kenapa Pak Tuan Guru? Pengadangan. Bukan begitu. Okay. Arba'atun nisa'ul alamin. 4 wanita adalah pemimpin wanita-wanita. Okay. Wanita terbaik di dunia ada 4. Bukan berarti dia hanya masuk syurga. Dia nanti jadi pemimpin wanita dalam syurga. Siti Khadijah, kemudian Siti Fatimah, dan Siti Maryam, Siti Asia, istrinya Fir'aun. Mereka ini jadi pemimpin wanita dalam syurga. Wanita masuk syurga banyak.
Sangat banyak. Tapi mereka berempat ini jadi pemimpin wanita dalam syurga nisaul alamin. Wanita teladan tingkat dunia, akhirat. Gitu dia maksudnya. Kan dia hanya masuk syurga, masa masuk syurga hanya 4 wanita. Banyak. Okay? Tetapi mereka berempat adalah jadi pemimpin wanita dalam syurga. Silakan. Siapa mahu dipimpin oleh Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Maryam, Siti Asia, silakan bergabung nanti masuk syurga. Okay? Ibu-ibu dipancar? Muslimat dipancar? Okay? Ibu-ibu muslimat di Solong, di Kelayu? Mau bergabung dengan siapa? Nanti di syurga. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Maryam, Siti Asia, disilakan. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya masuk syurga. Okay? Salah satu di antara mereka jadi pemimpinnya dalam syurga. Pengadangan. Ya. Semoga mami Tuan Guru tetap sehat, panjang umur. Amin. Murah rezekinya. Amin. Tetap dalam lindungan Allah. Amin. Apa artinya? Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Allah, Raja yang suci, mulia. Malik artinya raja. Okay? Itu raja yang kudus, yang suci, mulia. Okay? Malikun, yang memiliki. Malikun, raja. Kemudian subhanal. Okay? Apa ini? Ya. Rabbuna wa rabbul malaikati ruh. Tuhan kita, Tuhannya malaikat. Gitu. Malaikat dan malaikat Jibril. Itu okay? Itu bacaan kita waktu tarawih itu, selesai tarawih. Subhana malikil kudus. Subhana malikil kudus. Subhana malikil hayyul ladzi la yamut. Subuhun kudus. Okay? Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Gitu kan kita baca. Selesai kita nabi dan tarawih. Artinya Allah Maha Suci, Tuhan kita yang Maha Mulia, Raja, Diraja. Okay? Baik, demikian. Dari Ibu Ariful ya? Betul, Ibu Ariful yang punya tanyaan. Baik. Ya, kita lihat. Tiang hamba Allah dari Sikur yang mau bertanya apa keutamaan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Itu diterima oleh Nabi waktu Isra Mi'raj dari Allah Ta'ala. Sama dengan suratul Fatihah. Sama dengan yaitu inna a'tayna kal kautsar dan ayat kursi. 4 ayat atau surat di mana Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Itu bagus sekali. Kalau kita pakai selalu. Kalau Fatihah dah pasti. Ayat kursi boleh jadi ayat kita. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dan surah Al-Kautsar. Jadi ayat kita dalam solat. Kenapa? Diterima Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Apa kelebihannya membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah? Nabi bersabda, siapa-siapa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kafatahullah, Allah akan berikan kecukupan, cukup rezeki, cukup dan ilmu, cukup sehat, cukup tenang, cukup bahagia. Segalanya yang baik-baik cukup. Kemudian surah Waqiah. Nabi bersabda,
mangqara surat al-waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Sabda Nabi. Siapa-siapa membaca surah waqiah setiap malam sekali. Okay? Maka dia tidak akan ditimpa oleh kemiskinan, kemelaratan selama-lamanya. Tetap murah rezeki. Allimuha banatikum. Karena itu sabda Nabi, ajarkan surah waqiah untuk anak-anakmu yang perempuan. Kenapa anak perempuan? Karena kaum perempuan selalu berhubungan dengan masalah rezeki, konsumsi, makan, minum. Masalah uang untuk belanja kaum perempuan. Ajarkan anak perempuan waqiah biar mereka rajin baca waqiah tiap malam biar murah rezekinya. Paling mau baca Al-Quran. Kadang-kadang solat aja pada malas. Jamaah pun juga malas. Masya Allah. Kan sampai seperti itu kita. Demikian. Ada lagi. Sabda Nabi SAW. Siapa-siapa membaca surah Ad-Dukhan. Hamim Ad-Dukhan. Hanya 1 lembar. Tambah dikit saja. Siapa membacanya kapan saja, maka diampuni Allah dosa-dosanya. Pembacanya malam hari, siang hari, sekali-sekali. Diampuni dosa-dosanya. Saya membaca Hamim Ad-Dukhan sekali, 70.000 malaikat mintakan dia ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacanya malam, atau bacanya siang, terserah. Siapa membaca surah Ad-Dukhan malam Jumat atau hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah buatkan dia rumah dalam syurga. Rumah dalam syurga. Itu kehebatan daripada surah Hamim Ad-Dukhan. Kemudian ada lagi. Siapa-siapa membaca akhir surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Ini biasa dipakai jadi ayatnya salat Jumat imam kita di Masjid Pancor dulu-dulu. Termasuk almarhum Bapak Ustadz Haji Muhammad Saleh Yahya yang dulu jadi kepala desa, juga menjadi penghulu desa Pancor, jadi ustaz, dan beliau selalu menemani saya dulu pergi pengajian ke Bengkaung Utara, desa Bengkaung, Mas Bagi. Selalu beliau ikut serta pada pengajian kami di Bengkaung, memakai cidomo, memakai dokar. Mudah-mudahan beliau bahagia selamat di alam barzakh sana. Lalu hadir kumilu anakku di pengajian bahasana. Mudah-mudahan bahagia selamat semua turunannya jadi orang baik-baik juga. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Mari kita perbanyak baca Quran zaman sekarang ini. Supaya kita pada tenang. Bagi kita murah rezeki. Bagi kita dapat rahmat ampunan Allah dan pahala. Nah, sekarang ini banyak orang yang sedang sakit jasmani, sakit rohani, sakit batin, sakit stres. Okay? Itu dia. Banyak baca Al-Quran. Nabi bersabda, qiraatul Quran fi shalah khairum min qiraatil Quran fi ghairi shalah. Baca Quran dalam solat lebih baik pada baca Quran di luar solat. Baca Quran di luar solat lebih baik pada baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca tasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik pada puasa. Puasa adalah dinding api neraka. Jumnatun minan nar. Bayangkan, baca Quran dalam solat 1 huruf, pahala kita 100 pahala. Baca Quran dalam solat 1 huruf,
1 pahala. Fatihah berapa hurufnya? Kemudian ayat kita baca berapa hurufnya? Kali 100 pahala 1 huruf. Baca Quran di luar solat dalam keadaan berwudu 1 huruf 25 pahala. 25 pahala. Kalau tanpa berwudu pahalanya 1 huruf 10 pahala. 10 pahala. Kalau mendengar bacaan Quran hanya mendengar tidak ikut baca, maka 1 huruf 1 pahala mendengar saja. Masya Allah. Kalau gitu, mari kita pada rajin baca Quran. Okay? Surah Ad-Dukhan itu, kalau kita baca, maka tidak sampai 5 menit, tidak sampai lebih 5 menit. Tapi kita sudah dapat, pertama, doa 70.000 malaikat, takkan kita ampun. Dosa diampuni Allah, Allah bikinkan kita rumah dalam surga. Tinggalkan HP-nya 5 menit, baca surah Ad-Dukhan. Maka kita sudah dapat kelebihan demikian. Sayang 1000 sayang. Tak lebih doyan pegang HP, putar HP, nonton HP. Daripada pegang Quran hanya 5 menit, 10 menit. Untuk bisa baca Quran 1 juz cukup setengah jam. Setengah jam kita ambil waktu untuk baca Quran. Kita sudah dapat 1 juz. 1 jam. Kita baca Quran, kita sudah dapat 2 juz. Apa besar pahala kita baca Al-Quran. Setengah jam, 1 juz. 1 jam, 2 juz. Tinggalkan HP 1 jam, setengah jam, kita sudah dapat 1 day, 1 juz. Sayang, kita lebih senang pegang HP di mana-mana daripada kita pegang Quran, baca Quran. Masya Allah. Nabi bersabda, Sa'ti alana zamanun, la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la minal Quran illa rasmuh. Akan datang satu masa, di mana Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya. Masya Allah. Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Islam, solat enggak, ibadah enggak. Okay? Punya Quran, punya, baca enggak, dibaca enggak. Itu dia zaman sekarang. Nabi bersabda, yaitu la taqumu sa'ah hatta yatabahan nas bil masajid. Tak akan datang kiamat kecuali apabila orang bangga dengan masjidnya. Masjid saya paling besar, masjid saya paling agung, paling tinggi menaranya, paling megah, lantai 3, tempat, tapi amiratun kharabun an zikrillah, masjidnya kosong pada orang zikir pada Allah, kosong dari orang solat jamaah, kosong dari orang ngaji, dari etikaf. Tuh, hanya bangga dengan bangunannya, tapi tidak bangga dengan memakmurkan masjidnya. Tapi itu tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman dekat kiamat. Apabila masjid megah-megah, tapi kosong pada orang yang zikir, solat jamaah, ngaji di masjid-masjid. Itu yang akan terjadi. Bahkan tanda kiamat sabda Nabi, ayyamur rajul bil masjid, la yusalli fi. Orang selalu lalu lalang dekat masjid kam solat, tapi tidak pernah naik masjid, naik musola. Itu tanda kiamat itu sudah dekat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, jangan sampai terjadi. Tak senang bangun masjid, tapi tidak senang makmurkan masjid. Ada 5 macam yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Khamsatun kan alhinna Rasulullah SAW. Dan 5 macam Nabi tidak pernah tinggalkan. Pertama, imaratul masajid, makmurkan masjid. Nabi tidak pernah tidak makmurkan masjid. Masjid Nabi walaupun sederhana, tapi tetap ramai dengan segala kegiatan keagamaan. Yang kedua, luzumul jamaah. Nabi tidak pernah tinggalkan solat jamaah. Yang ketiga, Nabi tidak pernah tinggalkan tilawatul Quran, baca Quran. Kemudian berikutnya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan al-jihad, berjuang demi agama nusa bangsa syarikat Islam.
Yang kelima, Nabi SAW tak pernah tinggalkan itba'us sunnah, berikan contoh dalam mengamalkan sunnah, memberi contoh pada umat Islam untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah. Sekarang kita umat Islam, umat Nabi SAW, kita laksanakan 5 macam ini. Selalu solat jamaah, makmurkan masjid, kemudian selalu baca Quran, kemudian berikutnya yaitu berjuang dengan harta jiwa raga kita, dan yang kelima itba'us sunnah, berikan contoh pengamalan sunnah Nabi. Itu dia para pendengar. Terima kasih pada anda bertanya. Baik. Masih ada kesempatan dikit? Gimana hukum orang yang tidak mau maafkan saudaranya sendiri, padahal saudara minta maaf? Itu lagi. Kalau ada orang bersaudara, tidak akor, tidak damai, berarti mereka durhaka pada orang tua. Baik orang tua masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Mereka durhaka pada orang tuanya. Ya Allah. Seorang nyatakan pada Nabi, curhat pada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia, apakah saya wajib bakti kepada orang tua saya? Wajib kau bakti. Bagaimana cara saya bakti pada orang tua sudah meninggal, ya Rasulullah? Pertama, engkau selalu mendoakan orang tuamu. Yang kedua, engkau selalu mohonkan ampun, istighfarkan dia. Yang ketiga, engkau yaitu bayarkan hutangnya, janjinya, wasiatnya. Yang keempat, kau nyambung hubungan dengan saudara-saudaramu, keluargamu. Yang kelima, yaitu engkau nyambung hubungan dengan sahabat-sahabat orang tuamu, guru-guru orang tuamu, teman sekerja orang tuamu. Kemudian, kau suka sedekahkan dia, niatkan untuknya. Suka bacakan Quran untuknya. Samping bacakan istighfar, mohonkan ampun pada Allah. Tiap solat, waktu kita sujud terakhir, situ kita mohonkan ampun bagi orang tua kita. InsyaAllah kita menjadi orang yang mulia. Wa ma'allama pilli waliwadaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Waktu sujud terakhir, mohonkan ampun bagi orang tua kita. Moga-moga kita mulia insya-Allah dan selalu berbakti pada. Sebaliknya kalau kita tidak akal dengan sematon, tidak damai dengan saudara kita, kita tidak saling peduli sama saudara kita, tidak saling tanjak, tidak saling memberi, saling kangen, maka berarti kitanya pada durhaka pada orang tua yang sudah meninggal dunia maupun orang tua yang masih hidup. Oh, na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dulu yang dapat yang sampaikan pada Sami. Terima kasih pada kaum muslimin Jumat yang di Dasan Baru Kopang maupun yang di Dasan Borok Suralaga. Mudah-mudahan kita dapat hadir pada acaranya Sami nanti. Akhirnya wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu muwaffiq ala hadi la sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.